Oke, ini edisi perdana dari Obrol-Obrol, salah satu konten dari channel Kompleks Alusio Kompleks. Isinya adalah ngobrol seputar apa yang bisa digali dari seorang narasumber. Nah, tentunya untuk kali ini gue punya teman, ya, dia pernah sekolah di STM. Tapi yang berbeda adalah ternyata dia ini cewek, gitu kan. Nah, pengen tahu nih, pasti ngobrolnya apa aja, isinya apa aja. Nih, sini. Nah, yeah. Tepuk tangan. Indah. Raka. Tapi ini beda nggak kayak cewek-cewek pada umumnya? Memang kelihatannya apa ya, charming gitu. Cuman ternyata di sisi itu ada sisi apa ya, sisi kelaki-lakian, sisi maskulin, ya, sisi maskulin. Karena dia sekolah di STM, ya betul. Iya. Di SMK kalau bahasa sekarang, Sekolah Menengah Kejuruan. Oke, dah. Langsung nih ya, gue mau nanya nih. Supaya videonya banyak, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Dulu apa sih yang menyebabkan atau sempat terlintas bahwa lo mau sekolah di STM? Kenapa nggak milih sekolah-sekolah yang banyak ceweknya gitu, sekolah menengah kejuruan kayak gitu kan? Ada tuh misalkan jurusan tata boga, jurusan busana misalnya. Kenapa tuh? Ya pengen beda aja gitu. Terus emang kebanyakan juga temen banyaknya cowok sih dibanding cewek. Sebelum masuk SMA, Iya, sebelum masuk STM, ya. banyak temen cowok. Temen cowok. Dan dulu lebih sering gabungnya juga sama anak cowok yang STM gitu. Nah, memang tujuan awal masuk ke STM pilihannya. Iya. Nah, enggak, kemana dong? sebelumnya pernah SMA. Pengen masuk ke SMA biasa nih? Atau masih di PGRI 2. Cuman SMA. Oh, SMA-nya, bukan kejuruannya. Bukan kejuruannya. Terus pengen pindah ke SMK-nya. Ke STM-nya lah gitu. Ya, STM. Terus ini enaknya kita sepakat dulu, STM apa SMK nih? Biasanya sih maksudnya STM. STM aja udah. Udah. Bingung. Tapi anak STM ngeri juga gua. Terus. Ya, terus sebenarnya pertama ibu nggak dukung sih sama kakak. Cuman pindahnya pengen bersikeras gitu. Keke tuh bersikeras. Karena ngerasa di SMA kan ngambilnya keuangan ya pertama. Jangan itu, tangkap polisi. Maksudnya ngambil jurusan keuangan, akuntansi. Ah, itu dong, jangan ngambil keuangan. Kalau masalah ngitung uangnya bisa, cuman masalah hitung-hitungan yang lainnya pusing, jadinya nggak ngerti. Ini minum obat kalau pusing mah. Sempet canggung nggak ketika ternyata, atau sebelumnya memang sudah terbayangkan, STM tuh nanti begini nih, masih banyak cowok, wah pasti keras. Nggak sempet kepikiran kayak gitu? Enggak. Nah, bayangannya apa waktu itu, Indah, sampai mau apa yang terbayang gitu? Karena nggak ada bayangan sih, Indah juga nggak maksudnya. Ada bayangan, hebat. Oh, berarti malam-malam. Ada bayangan malam-malam berarti. Iya, maksudnya Indah. Bener nggak? Bener kan? Iya, nggak ada bayangan malam-malam. Terus. Maksudnya Indah lebih suka hal yang berbeda aja. Terus ditambah juga Indah orangnya nggak nyaman pakai androk. Indah gitu. lebih suka pakai celana. Iya. Jadi memang ada beberapa wanita yang nggak nyaman dia kalau pakai androk. Karena dia senangnya pop. Androk. Lanjut. Loh, kok ketawa sih? Ya, silakan. Iya, lebih suka pakai androk aja. Kalau sebenarnya ada juga sih kalau misalnya guru nyuruh nanti hari ini pakai androk dulu. Hari ini apa hari itu? Hari ini misalnya pakai androk dulu ya. Ya udah, baru Indah pakai androk gitu. Jadi kalau memang saatnya pakai androk Iya. gitu. Tapi tetap aja bawa celana panjang.
Enggak, Oh enggak, tetap. jalannya diangkat androk. Astagfirullahaladzim, masa diangkat segimana? Enggak, maksudnya segini aja Oh gitu. gitu, dikurangin sampai sini. Ya, Enggak. tapi harus pakai legging gitu kan, pakai dalaman lagi. Kalau diangkatnya segini gitu. Iya, kalau terus? itu mah kelihatan. Lanjut. Terus, tapi Indah lebih sering pakai celana sih. Oh belum pakai. Iya, soalnya celana panjang ya. iya lebih nyaman. Nah, ketika masuk belajar seperti biasa kan sama ya, Iya, semua sama. mata pelajaran sama, kurikulumnya mungkin ya sama ya kurang lebih. Nah, di kelas otomatis kan cowok semua nih. Iya, Nah, ceweknya ada berapa waktu itu? waktu itu cewek waktu kelas 1 masih ada 3 orang. Kelas 2 berkurang 1 jadi sisa 2 Dua. orang sampai kelas 3. Kelas 3 1. Enggak, Dua tetap. Nah, belajar di sekeliling anak cowok menurut Indah gimana perasaan? Karena Indah lebih Nyaman atau gimana? bukan nyaman juga ya, maksudnya lebih asik berbaurnya sama cowok. Oh, Jadi ya nyaman aja juga sih. nyaman ya. Iya, nyaman. Mungkin begini ya, ada memang kalau Indah ya menurut saya ya, menurut gua nih, Indah nih lebih diantara cowok-cowok mungkin lebih secure ya, dia lebih nyaman, merasa terjaga gitu. Iya. Jadi nanti buat lo yang mau ngedeket Indah ya, yang harus bisa mengerti bahwa Indah nih orangnya pingin secure gitu, pingin dijaga gitu. Ya ini menurut gua ya, lu boleh nanti di komen lu ngomong ya, tambahin aja. Terus mantannya juga harus tahu ya. Udah Bahwa tahu. memang Udah tahu. oh, udah tahu kalau apa? Ya maksudnya kalau Indah pengen dijaga. Oh, so sweet. Ternyata ya yang gue bilang tadi. Itu tadi anak STM cewek tetap ada sisi feminimnya. Iya. Ya, tapi di saat dengan cowok-cowok memang ada sisi maskulinnya. Oke. Nah, di dalam kelas seperti itu ya. Iya. Nah, ketika di luar kelas pergaulan seperti apa? Nongkrong sama anak cewek lagi atau sama Enggak. kepala sekolah atau sama teman apa sama guru apa penjaga sekolah? Sama kalau di luar sekolah juga kalau Nongkrong sama nongkrong cowok. iya sama cowok. Paling kalau sama cewek itu di rumah, itu pun sahabat. Iya. Oh, sahabat tetap cewek. Kalau sahabat tetap cewek ada. Iya. Nah, biasa nongkrong di mana sih? Nongkrong apa, sekolah apa nongkrong di luar sekolah? Nongkrong di luar sekolah lah. Kalau nongkrong sekolah mah udah tahu lah, standar di kantin, nggak jauh ya gak? Di luar sekolah biasa nongkrong di pinggir jalan gitu. Basis haram. Iya, basis haram. Berapa lama? Maksudnya biasa nongkrong tuh berapa lama di basis haram? Dari pulang sekolah kan kalau udah pas tahun ini kelas satunya masih ada jam 12 ya pulang tuh. Kadang dari jam 12 kita pulang kadang sore jam 4 tuh. Buset. Aduh, sorry. Wih, handphone gua. Sorry, Bang. Berapa lama biasanya nongkrong dari pulang sekolah di basis haram itu? Berapa? Dari pulang sekolah kan kalau kelas 1 itu masih ada jam pulang jam 12. Jadi kita nongkrong dulu lah di depan gapura ya. Depan gapura. Gapura sekolahan. Depan sekolah ya, gapura sekolahan. Nah, udah gitu baru kita kumpul dulu. Kumpul per basis. Oh. Iya, masing-masing Persiapan basis itu tuh. ya, masing-masing basis ada kumpulannya. Nah, kita kumpul dulu sampai per basis kita emang udah komplit. Baru jalan bareng-bareng gitu. Jalan bareng-bareng. Gitu. Jadi mereka ini biasa bergerombol ya? Iya, bergerombol. Bergerombol rame-rame jalan ke basisnya. Basisnya Iya. basis haram ya? Iya, basis haram. Oke, ini perlu dijelaskan juga bahwa basis haram itu sebenarnya pernah kita ulas di video sebelumnya, yang waktu itu hostnya yang aneh itu Amrul ya. itu ngulas tentang basis haram gitu kan. Nah, ini salah satunya sekarang temen gue ini, tamu gue ini salah satunya penunggu basis haram, dan dia nggak tanggung berapa jam? Jam 12 sampai jam Kadang sampai jam 3, jam 4 baru pulang. 4 jam nongkrong. Kenapa nggak sekalian bawa tenda, bikin tenda di situ? Kalau nggak, mah ada nih solusinya yang lebih menghasilkan. Jualan kopi.
jualan kopi, Jual yang kopi, ada jualan habis rokok. yang ada habis sama anak-anak bukan untung. Nah, pada saat nongkrong tentu banyak cerita dong. Iya. Ya, kemarin kan sempat diulas tuh sama Amrul mengenai apa? Cerita di balik Basi Saram. Banyak cerita dong. Menurut lo, Nda, apa sih cerita yang menurut lo paling wah gitu? Oh, dukanya lah. Dukanya waktu itu pernah mau cerita, kita udah nyampe kita di basis, kita turun ke bawah yang mau ke rel kereta api. Kita turun ke bawah, taunya di situ udah ada lah musuh. Oh, iya. Udah ada musuh kita, dan di situ salah satu temen ada yang kena senjata, kena luka, diserang. enggak, kenanya mas sebenarnya di situ sama warga juga. Oh, jadi gitu. dipukulin warga juga. Oh, iya. dipukulin. Iya, sampai dia punya luka dalam. Oh, di sini atau di Dada, bagian di dada, iya. Oh, pernah Sampai tapi ngalamin luka di dada gitu, mungkin diputusin pacar atau gitu. itu sering. Oh, sering. Baru kemarin ngerasa Dalam ya? dalam. Oh my god, damn. Ya, terus lanjut. Terus udah gitu, maksudnya keselnya gini, temen yang lain ya mungkin serba salah juga mau nolongin karena itu warga, satpam ada juga di situ dan polisi juga ada. Terus Dan satgas kita telat di situ datangnya, jadi nggak sempet nolong juga. Sampai akhirnya udah kejadian itu, temen saya sampai keluar juga di sekolah pernah. Nah, perlu diingat juga bahwa ini sebenarnya kita hanya flashback, bercerita, mengenang, nostalgia, bukan untuk tiru. Sekali lagi, bukan untuk ditiru, betul gak? Iya. Nah, bukan untuk tiru. Jadi, kalau misalkan kalian yang lagi nonton nih, terutama adik kelasnya Indah, di bawah adik kelasnya Indah ya, angkatan sekarang yang sekarang masih sekolah, tolong, ini bukan untuk ditiru. Jadi kalau misalkan mau nongkrong, pulang ke rumah, ganti baju, buka pintu, masuk ke kamar mandi. Jadi nongkrong di kamar mandi aja. Ya. Iya. Nah, itu lebih positif. Lebih bermanfaat. Masalahnya harus nongkrong kan, kalau di kamar mandi nggak Iya, mungkin harus. berdiri kan? Udah minum dulu. Oh iya. Minum. Mau tuh minum. Nah, ini nih yang waktu itu. Nah, ini yang cerita Basi Saram. Sempet kenal nggak deh? Jongkok kenapa? Nah, ini sempet kenal nggak sama dia? Lihat ya di YouTube. Gitu. Nah, ini tukang cilok Basi Saram. Bukan, maksud gua. Bukan, apa sih? cilor. Oh, dikira gua satgas pelajarnya. Apa penjaga sekolah? Satpam. Oh, satpam. Babi tua banget sih. Udah, thank you. Nah, apa? Ada kejadian. Oh iya, ada kejadian. Makanya ditulis, Pak. Ditulis gitu. Jadi gue bisa gitu. Nah, kayaknya break dulu ya. Gue cuma